Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Nafila dengan nomor induk mahasiswa 1920024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pendekatan manajemen modern guna memenuhi UTS mata kuliah Manajemen BK dengan dosen Ibu Robo Zaimah dari MUTE MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah manajemen modern. Seiring dengan berjalannya perkembangan manusia, ilmu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu eksakta, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Nah, ilmu manajemen adalah salah satu ilmu sosial yang berkembang sejak tahun 1800, di mana ilmu manajemen dikemukakan beberapa aliran sebagai dasar pemikiran, yaitu aliran klasik, aliran neoklasik, dan aliran modern. Adapun aliran klasik lebih dikenal dengan pendekatan proses dan produksi, sedangkan aliran neoklasik lebih melihat sisi bagaimana sumber daya manusia berada di suatu kelompok atau organisasi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran teknologi komputer membuat prosedur operation research lebih diinformasikan menjadi aliran baru, yaitu aliran modern, di mana aliran modern ini lebih mempermudah dalam menyelesaikan masalah manajemen yang lebih kompleks dan rasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh manajemen modern. Yang pertama ada Abraham Maslow. Teorinya adalah IDQ, yaitu ego dan superego. Beliau juga mengenalkan teori hierarki kebutuhan manusia. Yang kedua ada Douglas. Teorinya adalah teori X dan teori Y. Yang ketiga ada Frederick. Teorinya adalah motivasi higienis dan teori 2 faktor. Yang keempat ada Robert Blank. Teorinya adalah 5 gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manajerial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen modern. Nah, aliran modern ini mengungkapkan bahwasannya suatu organisasi itu bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi sebuah organisasi ialah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan kata lain, konsep daripada teori ini bersifat fleksibel dengan perkembangan dunia. Selanjutnya adalah tujuan manajemen modern. Nah, manajemen modern ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek manajemen modern. Manajemen modern berkembang dalam 2 aliran, yaitu 1. Aliran pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, yaitu perkembangan aliran perilaku organisasi yang ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. 2. Aliran kedua dibangun atas dasar ilmiah yang lebih dikenal dengan aliran kuantitatif, yaitu aliran kuantitatif merupakan pengembangan manajemen ilmiah. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan manajemen modern. Yang pertama ada kelebihan manajemen modern, yaitu banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan lain sebagainya. Lalu, pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Kekurangan manajemen modern, yaitu 1. Konsep manajemen modern ini sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Yang kedua adalah masih dinilai kurang dalam pengelolaan sumber daya manusia. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.